Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Maria Kristina Purba, guru SMA Negeri 4 Senayang. Pada hari ini, saya akan membuat video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 tentang cerpen. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami unsur-unsur pembangun yang terdapat dalam sebuah cerpen. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis sebuah cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun tersebut. Sedangkan yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat membuat sebuah cerpen dengan memperhatikan kehidupan masyarakat sekitarnya. Apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita pendek. Ya, itu sering kita dengar. Padahal pengertian cerpen di sini bukan cerita pendek. Cerita pendek itu adalah kepanjangan dari cerpen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian cerpen yang sebenarnya. Cerpen merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Maksudnya, karya sastra yang dibuat secara singkat, jelas, dan padat. Berikutnya juga, cerpen merupakan cerita yang habis dibaca. Dapat kita baca sekitar 10 menit atau setengah jam. Karena jumlah katanya hanya sekitar 500 sampai 5.000 kata. Jadi, dapat kita simpulkan pengertian cerpen adalah suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, ringkas, dan dapat dibaca dalam sekali duduk. Maksudnya di sini, di dalam cerpen yang kita bahas tidak terlalu banyak konfliknya. Berbeda dengan novel. Kalau novel menggunakan alur yang panjang, karena apa? Konflik yang dibahas itu sangat sudah berbeda-beda. Sedangkan cerpen hanya satu konflik yang kita bahas. Dan di dalam cerpen ini juga keseringan hanya menggunakan satu alur, yaitu alur maju. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari cerpen, sekarang kita lihat nilai-nilai dalam cerpen. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah cerpen. Yang pertama, ada nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk seseorang. Ini kita lihat dari peran tokohnya, apakah dia bersifat antagonis atau protagonis. Yang kedua, ada nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan kepercayaan yang dianut. Nah, misalnya di dalam cerpen, kita buat kata-kata assalamualaikum, kata apa lagi? Kata shalom, dan lain sebagainya. Dari kata-kata tersebut dapat kita analisis bahwa ia beragama Islam atau beragama Kristen atau beragama Hindu, Buddha, dan lain-lainnya. Berikutnya, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang ada dan terkandung di dalam kehidupan masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Misalnya, saling tolong-menolong, bergotong royong, mengunjungi tetangga yang kena musibah atau sakit. Ini yang baik. Yang buruknya, ya
kita menggibah orang lain, menggosip ya. Keempat, nilai budaya. Nilai budaya adalah sesuatu yang berkaitan dengan adat istiadat dalam masyarakat. Nah, dalam pernikahan, bagaimana adat istiadatnya. Kalau perlu kita masukkan dalam cerpen, kita masukkan. Yang kelima, nilai pendidikan adalah nilai yang terdapat perubahan tingkah laku seseorang menjadi lebih baik lagi. Misalnya tadi cerita Mama Tiri ya. Mama Tiri yang awalnya jahat, selalu menghukum, selalu marah-marah pada anak tirinya. Nah, dan di penyelesaian, di akhir cerita, dia berubah menjadi baik, berperan menjadi protagonis. Keenam, nilai etika adalah nilai yang berkaitan dengan sopan santun. Ya, sopan santun terhadap orang lain, terhadap orang yang lebih tua dan sebagainya. Ketujuh, nilai politis. Nilai politis adalah nilai yang berhubungan dengan pemerintah. Maksud dari cerpen ini pemerintah, kita persempit dia yaitu RT atau RW di desa ini. Nah, bukan secara umum kita ambil karena cerpen tadi merupakan cerita yang dapat dibaca sekali duduk. Baik, sebelum kita menganalisis sebuah cerpen, ada baiknya kita memahami pertanyaan dalam sebuah cerpen. Yang pertama, ada pertanyaan literal. Pertanyaan literal adalah pertanyaan yang menanyakan di mana dan kapan cerita itu terjadi dan siapa saja tokoh dalam cerita tersebut, di mana, di desa mana, di kampung mana, kapan, malam hari, siang hari, tengah malam, dan siapa saja tokohnya. Kita sebutkan satu persatu tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut. Kemudian nomor 2 ada pertanyaan interpretatif, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan penafsiran atau kesan. Ya, kesan si pembaca atau penafsirannya terhadap cerita tersebut. Yang ketiga ada pertanyaan integratif, adalah pertanyaan yang menanyakan konsep dari cerita tersebut. Yang keempat, pertanyaan kritis adalah pertanyaan yang menyikapi kondisi genting. Kondisi genting di sini maksudnya ya konflik yang sedang dihadapi. Terakhir ada pertanyaan kreatif, adalah pertanyaan yang bisa menciptakan sesuatu di luar cerita. Baik, sebelum kita menganalisis sebuah cerpen, kita harus tahu terlebih dahulu unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur-unsur itu ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur yang terdapat di dalam cerpen tersebut. Yaitu yang pertama ada tema. Apa itu tema? Tema adalah gagasan utama yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan. Dari mana kita mengetahui tema tersebut? Apakah dari judul? Nah, bisa dari judul dan lebih identiknya lagi kita harus membaca keseluruhan isi cerpen dan kita bisa menentukan temanya. Tema itu banyak jenisnya seperti pendidikan, apalagi kebudayaan, kesehatan, percintaan, dan lain sebagainya. Dan dari tema ini akan kita ambil judul yang menarik. Tujuannya agar cerpen kita tertarik dibaca oleh si pembaca. Kemudian ada alur. Apa alur? Alur adalah pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat atau bersifat kronologis. Kronologis di sini jalan ceritanya. Alur terbagi menjadi 3. Yang pertama, alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Di dalam cerpen, sering ataupun kebanyakan hanya menggunakan alur maju karena hanya satu konflik yang dibahas di dalam sebuah cerpen. Yang ketiga ada penokohan. Apa itu penokohan? Penokohan adalah
karakter atau sifat tokoh yang terdapat di dalam cerpen. Penokohan ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, antagonis, dia berperan sebagai penjahat, orang jahat ya. Yang kedua, protagonis, orang yang baik, orang yang selalu kena tindas. Yang ketiga, tritagonis. Tritagonis ini sebagai penengah. Dia tidak jahat, dia juga tidak baik. Berikutnya ada latar. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan keadaan ataupun situasi. Tempat di sini di mana kejadian tersebut, waktunya kapan, dan keadaannya bagaimana, menegangkan, menyedihkan, menakutkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 5 ada gaya bahasa. Dan gaya bahasa inilah yang akan menciptakan suatu nada atau suasana persuasif dalam cerita tersebut. Kalau kamu menggunakan gaya bahasa formal, yakinlah ceritamu tidak akan tertarik ataupun menarik untuk dibaca. Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh si pengarang yang bersifat secara tersirat. Apa pesannya dari segi positifnya? Si pengarang ingin menyampaikan apa kepada si pembaca? Ya. Berikutnya ada struktur dan kaidah cerpen. Struktur cerpen merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. Dengan kata lain, struktur cerpen merupakan alur dari cerpen tersebut. Secara umum, jalan cerita terbagi ke dalam bagian-bagian berikut. Yang pertama, ada pengenalan situasi cerita, di mana pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa, yaitu peristiwa awal yang menimbulkan masalah. Dan yang ketiga, ada menuju pada adanya konflik. Nah, di sini sudah mulai terungkap masalah yang akan dibahas, yaitu meningkatnya masalah yang timbul. Yang keempat, inilah puncak konfliknya, puncak masalahnya. Bisa dikatakan disebut klimaks ya. Puncak konflik bisa disebut klimaks, merupakan bagian cerita yang mendebarkan, karena bagian ini merupakan puncak dari persoalan, puncak dari konflik yang dibahas di dalam cerpen. Disinilah puncaknya. Dan yang terakhir ada penyelesaian. Bagian akhir ini merupakan penjelasan sikap atau nasib-nasib yang dialami tokoh setelah tokoh mengalami peristiwa puncak tersebut. Ya, ini merupakan penyelesaiannya dari konflik tadi. Kalau penyelesaiannya bersatu, berdamai, nah disinilah tempatnya. Bagian ini merupakan penyelesaian akhir dari sebuah cerpen. Selanjutnya, ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat masa lampau seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, telah terjadi. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Contohnya, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja seperti menyuruh, membersihkan, mewarnai, melompat, menghindar, dan banyak lagi. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Contohnya, mengatakan bahwa dia menceritakan tentang, saya mengungkapkan kebenaran. Dia menanyakan, di mana? Saya menyatakan bahwa, menuturkan, dan banyak contoh yang lain. Kelima,
Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dirasakan oleh tokoh. Contoh, merasakan ketakutan, menginginkan sesuatu, menggarapkan, mendambakan, mengalami, dan sebagainya. Keenam, menggunakan banyak dialog. Maksudnya di sini menggunakan kata ataupun kalimat langsung yang ditanya dan dijawab oleh seseorang. Ketujuh, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan keadaannya. Berikut saya akan tampilkan beberapa contoh judul cerpen yang telah saya buat ke dalam sebuah buku. Ada 7 dan anak-anak murid kami juga bisa membuat contoh yang lainnya yang sesuai dengan tema untuk dapat dikembangkan. Baik, demikian materi saya hari ini mengenai cerpen. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak kami semua. Di sini saya menunjukkan contoh buku yang telah saya buat, Kejujuran yang Menyakitkan. Saya juga berharap anak-anak kami bisa menciptakan sebuah buku cerpen karya sastra, baik itu cerpen, novel, puisi, pantun, dan lain sebagainya. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan kita bertemu lagi di waktu yang berikutnya. Salam sehat dan salam bahagia. Terima kasih.